Bunda ya, hai anakku. Maka di sini Luqman itu menggunakan sapaan yang sangat penuh dengan kasih sayang. Hai anakku. Nah, inilah sebetulnya yang harus dilakukan oleh orang tua. Bapak menyayangi anaknya, ibu menyayangi anaknya dengan panggilan-panggilan yang halus, yang lembut, ya. Kalau di Jogja itu tak jarang loh Pak Marzuki ya. Kalau panggilan-panggilan itu ada yang moyoi, yang panggilan-panggilan moyoi itu ya. Pakai panggilan-panggilan yang tidak menunjukkan kasih sayang ya. Itu ada keluarga. Bapaknya kepada anaknya itu bilangnya nanti toh. Wah, toh itu kan kasar sekali ya. Itu gendo. Itu kayak gendo. Gendo itu kan kayak preman itu ya. Ya, jadi jadi tidak sopan. Wah, orang tuanya kan preman itu ya, ada yang nanti toh. Jadi panggilan-panggilan yang kurang menunjukkan kasih sayang. Maka sebetulnya sapaan-sapaan kita yang lembut, yang penuh kemesraan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, istri kepada suaminya, itu diperlukan untuk membangun ikatan batin yang lebih dekat ya kepada keluarga-keluarga kita. Maka kalau Pak Marzuki pakai sayang nggak kepada istrinya kalau manggil ya? Dulu ya. Dulu ya. Nah, ya, nah ini kalau kita masih muda memang kita penuh dengan kasih sayang ya, tapi kalau sudah tua biasanya kemudian luntur. Nah, ini kalau bisa kita pertahankan. Ya, kalau dulu pengantin baru itu ya, kemana-mana aja gandengan digandeng ya. Oke, tapi kalau sekarang ya kadang-kadang ngerusuhi ya saya ya. Jadi mari kita bangun ya sikap-sikap ekspresi kelembutan ini ya kepada istri kita, kepada anak kita ya. Ustadz Abu tentu masih muda ya. Jadi mungkin masih menunjukkan kemesraan itu kepada istrinya. Oke, Ustadz Abu berapa umurnya sekarang? Usianya 23 ya. Berarti ya selang sedikit sama saya 22 ya. 21 ya. Menjelang 22 ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, sebetulnya hak anak ini ya yang harus diberikan oleh orang tua itu pendidikan. Cara mendidik yang penuh dengan kelembutan, penghargaan dan respect ya. Itulah yang harus dilakukan oleh orang tua ya. Masalah hak anak ini ada sebuah cerita yang menarik ya. Umar bin Khattab suatu saat itu pernah ditemui oleh seorang bapak. Bapak itu menemui Umar bin Khattab. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Umar ya. Pak Umar, saya itu mau mengadukan sebuah hal. Wah, ini serius Pak Umar. Mau apa toh? Wah, jadi Umar bin Khattab dari Jogja. Mau apa toh? Ada apa sih Pak? Ini Pak Umar. Wah, anak saya itu kok muayal sekali. Saya kasih tahu, saya nasihati itu kok muayalnya minta ampun. Wah, saya tobat sekali mendidiknya Pak Umar. Tolong Pak Umar ini dikasih solusi. Oke. Kemudian Pak Umar bilang, "Sik. Anak Anda ngeyel." Betul Pak Umar. Tidak mau dikasih tahu nasihat. Betul Pak Umar. Oke, saya tak bicara dulu dengan anak Anda. Kemudian anaknya dipanggil sama Umar itu ya. Dek, apakah betul kamu tidak mau dinasihati oleh bapakmu? Ya Amirul Mukminin, kata anak itu, saya ingin bertanya kepada Amirul Mukminin, sebetulnya apakah anak itu punya hak sih Amirul Mukminin terhadap bapaknya? Oh iya,
anak itu mempunyai hak yang diberikan oleh bapaknya. Apakah hak-hak yang harus dimiliki, yang harus dipenuhi oleh bapak kepada anaknya, Amirul Mukminin? Yang pertama, pilihlah ibu yang baik. Ini bisa diartikan dalam konteks mendidik. Jadi bapak itu tugasnya untuk memimpin istrinya, mendidik anaknya ya. Ya jangan diartikan memilih ibu yang baik itu kemudian cari istri lagi, nikah lagi ya. Mungkin ini terjemahan dan penafsiran yang disukai Pak Marzuki ya. Jadi jadi memilih istri yang baik, mendidik istri yang baik, melakukan edukasi kepada istri sehingga menjadi istri yang baik. Jadi Dek, kata Umar ya, yang pertama, hak dari seorang anak dari bapaknya itu mendapatkan ibu yang luar biasa, yang bisa mendidik anak-anaknya. Jadi ini adalah perintah bagi saya, bagi bapak-bapak, untuk menjadi pemimpin, untuk melakukan edukasi, untuk melakukan pendidikan kepada ibunya. Otomatis seorang bapak ini harus bisa dijadikan contoh bagi istrinya, bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, apa? Wahai Amirul Mukminin, hak dari anak yang harus dipenuhi oleh bapaknya. Yang kedua adalah memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya. Nama yang baik. Yang ketiga apa, Amirul Mukminin? Yang ketiga adalah ajarkan Al-Quran. Jadi ada 3 hak yang dimiliki oleh anak dari bapaknya. Wahai Amirul Mukminin, bapak saya itu tidak satu pun memenuhi 3 hak itu. Ibu saya itu, Amirul Mukminin, itu seorang penyembah api. Wah, di zaman itu ada sekelompok masyarakat yang menyembah api. Jadi ibunya ya bagaimana bisa mendidik anaknya, bagaimana bisa mengajarkan Quran ya, bagaimana bisa membangun karakter ya, penyembah api ya. Tidak bisa itu. Dia juga tidak ngasih nama saya itu dengan nama yang baik, Amirul Mukminin. Saya mosok dikasih nama Jualan. Apa artinya Ustaz? Jualan. Itu anaknya itu dikasih nama Jualan. Itu ternyata itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dung beetle. Telek kumbang, Pak Marzuki. Mosok anaknya dikasih nama telek kumbang. Ngawur toh Pak itu? Anaknya jadi kalau manggil kene telek. Ini kan kurang sopan ya. Wah, dan itu sangat tidak mendidik sekali pada anaknya ya. Kotoran, wah Ustadz Kun nggak ngerti di bahasa Sunda ini. Telek itu kotoran, Ustadz. Kotoran ya. Jadi nama anak itu adalah kotoran kumbang. Nah, dulu Ustadz Kun saya ingat sempat mengungkapkan bahwa nama itu seharusnya menjadi doa ya bagi anak-anaknya. Nama itu seharusnya yang memberikan inspirasi, semangat, doa, harapan yang baik gitu ya. Pernah Ustadz Kun bilang begitu, saya pernah dengar. Dan tidak harus Arab ya, tidak harus nama Arab. Kalau di Jogja namanya Bejo Sentoso, itu ya biar Bejo. Nah ini sudah merupakan harapan, doa. Bejo itu artinya apa? Bejo, beruntung. Oke, untung. Bejo apa itu? Oh iya, banget jorang ya. Oke. Ada juga nama-nama yang wah ketok itu Arab, tapi jangan dikira bahwa semua yang namanya Arab itu bagus kalau tidak disertai dengan pengetahuan yang baik ya. Namanya kelihatannya Arab, tapi artinya ya enggak bagus ya. Agus Jahanam Putra. Nah itu kan Jahanam itu kan dari Arab ya.
jadi, jadi ini nama yang tidak mendidik ya. Anwar Syaitoni ya kan. Itu tidak bagus, dari Arab tapi tidak bagus. Jadi kita beri nama yang bagus lah ya. Oke. Endro Hatmanto, itu nama saya itu Ustadz ya, Endro Hatmanto. Oke, ganteng dan baik hati. Ya jadi itu kan merupakan nama yang merupakan doa dan harapan dari orang tua yang diberikan kepada anaknya. Jadi Pak Marzuki anaknya namanya siapa, putranya? Ilham. Luar biasa. Ya, ini biar mendapatkan ilham ya. Ilham yang baik ya. Iya, ilham yang lain. Ada yang kayaknya itu namanya niru orang luar negeri. Ada yang namanya niru orang luar negeri. Ada guru itu yang manggil muridnya ini ngabsen ya. Smarta Saklatinov. Saya Pak. Wah, murid baru ditanya, "Loh ini kok namamu Smarta Saklatinov, ini kamu turunan Rusia ya?" "Enggak Pak." "Loh kok namanya kayak gini?" "Lah Smarta itu ya Pak, nama bapak ibu saya Smart itu Smarta itu Suryono dan Martinah Pak." "Loh Saklatinov ini kan nama Rusia." "Enggak Pak, itu Sabtu Kliwon 3 November." Jadi jadi kelihatannya namanya Rusia, iya kan? Tapi ini tidak bermakna, cuma nama tanggalan. Ada di Jawa juga namanya sepele, hanya menunjukkan kejadian saat itu. Ada Pak Marzuki? Bukan, itu namanya namanya saya pernah dengar itu Jalidi Pak. Jalidi itu tak tanyai, ini kenapa ini Pak kok namanya Jalidi? Itu ternyata cuma sederhana ya. Habis temanten baru ya, beberapa bulan kemudian langsung istrinya hamil itu ya. Jalidi itu jajal sekali tadi ya, okay. Jadi apa Pak itu? Nah kalau Bandung, nama Bandung itu ya diulang-ulang kan. Ada seorang guru sama anaknya ngabsen lagi ya, Maman Sumarman. Saya Pak, loh ini kok nama kok diulang-ulang, ini gimana ini? Lah itu di Bandung kayak gitu Pak, di Sunda. Lah ini kok Maman Sumarman SS. SS di belakang itu apa ini? Itu singkatan Pak. Apa itu? Suparman Sunarman Pak. Jadi diulang-ulang 4 kali, Maman Sumarman, Sunarman, Suparman ya. Semoga putranya Ustadz Gun tidak dinamai yang berulang-ulang sampai 4 kali ya. Ya, wa'id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia mengajarinya, dia mendidiknya, dia membangun karakternya. Ya bunaya, hai anakku, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Janganlah engkau menyekutukan Allah, hai anakku. Jadi ini adalah prinsip pendidikan pertama yang diterapkan oleh Luqman. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Prinsip tauhid ini yang harus diterapkan oleh para orang tua Bapak Ibu. Saya, panjenengan sedoyo, panjenengan semua. Tauhidlah materi pendidikan yang harus dibangun kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Nah ini tantangan sebetulnya bagi para PR. Itu tantangannya lebih Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang PR itu hidup di negara godless society, negara tanpa Tuhan. Loh kok tanpa Tuhan? Lihat Australia itu sekarang sudah tidak banyak loh yang bertuhan itu ya. Gereja-gereja itu sekarang sudah kosong. Hanya orang tua yang datang yang udah mau mati. Bahkan banyak gereja-gereja yang dijual ya. Dan saya itu setiap tanya teman saya di kampus itu, do you believe in God? No.
banyak yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Maka budaya yang dibangun pun itu budaya godless culture. Jadi budaya tanpa Tuhan. Kalau budaya tanpa Tuhan itu norma-norma sosialnya itu hanya didasarkan pada nafsu, ya kan? Premarital sex ya, seks sebelum nikah. Sebetulnya oleh gereja dilarang, Bapak Ibu. Oleh paus dilarang. Tapi sekarang setelah Kristen hancur, Kristen itu sebenarnya dalam tanda petik mengalami kehancuran ya. Sudah terbaratkan. Christianity has been westernized. Sudah terbaratkan semua. Sekarang norma-norma itu adalah norma-norma barat ya. Kebebasan ya, kemudian relativisme budaya. Jadi nilai kebaikan itu akan berganti-ganti terus, tergantung dari selera orang-orangnya, selera manusianya. Nah, ini yang disebut dengan relativisme budaya barat, dan ini dihadapi terutama tantangannya oleh Bapak dan Ibu PR ya. Kalau di Indonesia spirit tauhid itu masih kuat. Di Indonesia masih kuat ya, tauhidnya. Ajaran-ajaran Islamnya, di mana-mana banyak surau masjid ya, di mana banyak tempat pengajian ya, itu masih lebih mudah dibandingkan dengan Bapak Ibu yang tinggal di Australia. Maka tantangannya lebih berat. Tantangan yang diajarkan oleh Luqman untuk la tusyrik billah inna syirka ladulmun azim, ini lebih berat. Jangan sekutukan Allah, karena itu perbuatan yang zalim. Jadi tantangan prinsip pendidikan Luqman yang pertama itu adalah prinsip tauhid. Jadi pendidikan yang tidak menguatkan prinsip tauhid itu akan keropos. Dan inilah sebetulnya tanggung jawab dari para orang tua kepada anak-anaknya. Anak saya itu pernah tanya sama gurunya, Pak Marzuki, sir, who create? Karena gurunya waktu itu pas mengajarkan gunung ya. Sir, who creates a mountain? Gurunya jawab, it's created by nature. Diciptakan oleh alam. Nah, dan ini tipikal pendidikan di Australia. Jadi pendidikan itu telah mematikan Tuhan ya. The God is dead ya. Di dalam pendidikan Australia, dan ini bahaya banget. Maka Ustadz Edward itu punya satu keputusan yang luar biasa. Putra-putranya dikirimkan ke Indonesia untuk masuk ke pendidikan Islam ya. Itu keputusan yang berani loh itu, menurut saya ya, karena jauh dari orang tuanya ya di Indo ya. Jadi sebetulnya tidak. Jadi di Australia, Bapak Ibu, kalau tidak bisa mengirimkan anak-anak ke Indonesia, maka perlu dicarikan lingkungan-lingkungan yang Islami, yang masih menjaga ketauhidan. Inilah yang diperlukan, dan inilah prinsip dan ajaran yang diajarkan oleh Luqman, prinsip tauhid. Rasulullah pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jadi mukmin yang tauhidnya dan imannya baik, maka akhlaknya akan menjadi baik. Kalau takut kepada Allah, maka takut pula untuk melakukan perbuatan maksiat. Itulah logika yang dipakai oleh Rasulullah. Jadi dimonitor oleh Allah setiap saat, maka dia akan takut kepada Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kok masih di Indonesia ngaku Islam banyak korupsinya, Pak? Itu berarti ada masalah. Menurut logika Rasulullah ya, ada masalah dalam tauhidnya. Haji berkali-kali ya, tapi yang koruptor itu banyak yang haji ya.
yang koruptor, tapi koruptor belum tentu haji, belum tentu haji, belum tentu koruptor, itu kan ya. Jadi banyak yang sudah naik haji ya. Nah, tentu di sana diharapkan bahwa kualitas spiritualnya itu, ketauhidannya itu akan memberikan impact, efek bagi perilakunya, akhlaknya. Karena akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ya. Maka tugas-tugas kita Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk membangun fondasi tauhid yang kuat kepada anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tauhid tentu direlasikan, dikaitkan dengan akidah. Akidah berarti ikatan ya. Jadi orang yang mengaku akidahnya kuat, maka dia rela untuk diikat oleh norma-norma yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian prinsip selanjutnya Luqman ayat 16, ya bunnaya innaha intakum mithqala habatim. Hai anakku, sungguh jika ada kebaikan seberat biji sawi kemudian tersimpan di dalam batu atau di langit maupun di bumi, ada terusannya ayatnya itu, innaha intakum mithqala habatim min khardalin fa takun fi syakhratin aw fis samawati aw fil ardi. Jadi kalau ada perbuatan yang baik, walaupun ada di langit, di bumi, walaupun hanya sebesar atom biji sawi ya, itu akan diketahui oleh Allah. Ini kaitannya dengan ajaran Luqman sebelumnya. Kekuatan tauhid itu akan mendorong orang itu bertindak dengan God consciousness kalau dalam bahasa Inggrisnya itu. Jadi kesadaran tentang Tuhan, kesadaran Allah itu akan terus menjiwai orang tersebut. Orang-orang dengan kapasitas akidah yang kuat, itu segala tindak tanduknya akan selalu dimonitor, disetir, dikontrol oleh ikatan-ikatan yang dipercayai akan membangun akhlak yang baik Bapak dan Ibu ya. Maka prinsip pertama, akidah. Ada debat di situ ya, saya pernah berdiskusi dengan teman-teman. Pendidikan kita itu harusnya akhlak dulu kok. Karena kita lihat negara kita akhlaknya itu amburadul ya toh. Maka akhlak harus dikedepankan dulu. Tapi menurut Luqman itu akidahnya dulu ya. Maka kalau kita mendapati bahwa sudah sholat tapi kok masih akhlaknya, kok masih korupsi misalnya, kok masih molimo. Wah, molimo ada nggak Sunda? Ustadz Gun. Molimo itu di Jawa itu terkenal sekali, itu perbuatan maksiat. Molimo itu apa Pak Marzuki? Minum, maling, madat, madon. Terus yang satu apa? Molor. Molor. Satu lagi apa Pak? Meteng. Itu akibat madon itu Pak itu. Jadi main. Jadi sebetulnya kejahatan-kejahatan filsafat Jawa itu luar biasa loh. Kejahatan-kejahatan amoralitas manusia itu digambarkan dengan cara yang sederhana. Molimo dimanapun akan itu. Gitu. Bill Clinton yang tertarik dengan Monica Lewinsky ya. Wah, itu molimo. Gitu. Walaupun konteksnya internasional, kita bisa sebut dengan molimo. Korupsi itu bagian dari molimo. Oke. Nah, ya. Las Vegas, judi di Las Vegas, molimo. Oke ya. Jadi sederhana sekali filsafat Jawa tapi sangat bermakna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi
Luqman mengajarkan, hai anakku, sungguh jika ada kebaikan seberat biji sawi kemudian tersimpan di dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Tantangan kita adalah untuk menginjeksi kita dengan akidah, dan akidah itu mengontrol kita untuk menghindari perbuatan yang enggak baik. Ini tantangan kita. Persoalan di Indonesia kan juga begitu sebetulnya. Kenapa kok diajarkan Quran di sekolah, hadis di sekolah ya, tapi kok usah tawuran aja, masih banyak pengguna narkoba aja ya. Atau mungkin mereka yang nggak sholat, itu bisa jadi ya. Iya kan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Innallaha latifun khabir. Nah, ketika tauhid telah melekat, akidah telah kuat di dalam jiwa kita, insya Allah seperti ajaran Luqman ini, generasi yang kita hasilkan perilakunya akan terkontrol oleh kekuatan akidah dan kekuatan tauhid. Maka yang pertama adalah prinsip akidah dulu, baru kemudian akhlak ya. Dan ini terusan ayat selanjutnya, ayat 17. Ya bunnaya, hai anakku, aqimis sholat, dirikan sholat. Jadi perintah mendirikan sholat itu adalah ajaran untuk membangun spiritualitas kita. Nah, maka Luqman kan di sini menitik beratkan untuk mendirikan sholat ya. Wa'mur ahlaka bis sholat. Di dalam surat lain dikatakan ya, kepada keluarga kita yang belum sholat, kepada keluarga kita yang sholatnya masih bolong-bolong, adalah tanggung jawab orang tua untuk membangun tradisi sholat. Karena sholat itu, kata Ari Ginanjar Agustian ya, Pak Hidayat udah baca bukunya ISQ ya, tentu ya. Sholat itu selain jalan vertikal hubungan antara manusia dengan Allah, itu sebetulnya adalah merupakan karakter building, ikhtiar karakter building. Karena di dalam bacaan-bacaan sholat itu merupakan afirmasi yang positif untuk membangun karakter kita, membangun akhlak kita. Maka sholat bisa dikatakan sebagai pintu untuk membangun akhlak yang kuat bagi generasi-generasi muda kita. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah. Ya bunnaya aqimis sholat wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Suruhlah manusia berbuat kebaikan dan laranglah mereka dari kemungkaran. Nah ini, setelah akidah yang kuat, setelah tauhid yang kokoh, yang diperlu ajarkan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ajaran yang luar biasa sebetulnya. Sebetulnya prinsip-prinsip pendidikan yang luar biasa. Akidahnya itu adalah, ibaratnya adalah fondasi dari rumah kita, generasi muda kita. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dan segala akhlak, moralitas itu di atasnya. Ini mirip juga diajarkan oleh surat Ibrahim yang lain ya. Surat Quran yang lain, surat Ibrahim kalau tidak salah, nanti dicek lagi. Alam taro kaifa dzaraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Jadi diibaratkan komunitas muslim, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah itu seperti pohon yang akarnya kuat, batangnya menjulang ke atas. Akar itu adalah fondasi tauhid. Maka ketika kita membangun generasi muda, mendidik anak-anak kita, Bapak Ibu,
kita menguatkan akarnya, kemudian batangnya menjulang ke atas, itu kita membangun akhlaknya. Kalau akarnya bagus, tauhidnya bagus, akhlaknya akan bagus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wasbir ala ma asyobaka, dan bersabarlah atas apa-apa yang menimpamu. Kalau aqimis syalat itu adalah pengajaran kecerdasan spiritual, kalau bersabar itu adalah pengajaran kecerdasan emosional, kontrol diri. Sabar ini selalu ditekankan sekali di dalam pendidikan Islami, Bapak Ibu. Maka Rasulullah kan pernah bilang, innama sadidu bisur'ati, innama sadidu bisur'ati, innama sadidu bisur'ati, laisa sadidu, apa Ustaz terusnya? Iya. Agak blank ini, lupa ini. Innama sadidu ladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang bukan orang yang pintar berkelahi melawankan musuhnya, ya, tetapi orang yang bisa menahan amarahnya. Nah, banyak sekali sebetulnya perintah-perintah di Quran dan hadis-hadis Rasulullah itu untuk menyuruh kita sabar, ya. Ternyata ada penelitian di Amerika, itu orang-orang yang sabar itu ternyata lebih sukses daripada orang-orang yang nggak sabar, ya. Dulu ada penelitian di Stanford, anak-anak kecil dikasih marshmallow, yang bersabar untuk tidak menahannya itu akan dikasih hadiah lagi. Ternyata banyak yang ngambil dan sedikit sekali yang bisa menahan, bersabar untuk tidak mengambilnya, itu ya. Dan mereka anak-anak itu menjadi orang-orang yang lebih sukses di pekerjaannya, di masyarakatnya. Ini adalah dalil akli bahwa kesabaran itu akan memberikan keuntungan bagi kita, ya. Jadi spiritual intelligence, aqimis shalat diajarkan oleh Luqman, kemudian urutannya kemudian mengajarkan emotional intelligence, EQ, memahami diri kita, kemudian memahami orang lain. Ini yang diajarkan oleh Luqman, prinsip Luqman dalam mendidik generasi muda kita, dalam mendidik anak-anak kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat 18 selanjutnya, wala tusy'ir khaddaka linas, dan janganlah engkau palingkan pipimu kepada manusia. Ini adalah ajaran tentang kecerdasan sosial. Jadi saling memahami antar orang lain, saling menghargai, saling menerima, saling memberikan toleransi kepada orang lain. Ini ditekankan oleh prinsip pendidikan yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim. Jadi akhlak kepada manusia lain itu diajarkan oleh Luqman. Bahkan di dalam Islam akhlak itu tidak cuma kepada manusia, akhlak juga kepada alam semesta, kepada tanaman, kepada binatang. Bahkan Rasulullah itu melarang sahabat-sahabatnya untuk pipis di lubang binatang, semut. Jadi kalau masih ada yang punya kebiasaan pipis di lubang jangkrik itu misalnya, itu menyalahi akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Iya toh? Iya toh? Saya sarankan jangan, bapak-bapak, ya, kepada saya sendiri juga, ya, jangan pipis di lubang jangkrik. Iya kalau jangkrik, kalau ular, ya kan, nanti malah digigit jangkriknya, ya. Jadi akhlak ini adalah
ajaran dan dimensi yang luar biasa yang diajarkan oleh prinsip pendidikan Luqman. Pak Bambang ini ketawa-ketawa karena pernah pengalaman ya. Memang hobinya. Jadi jangan sembarangan kita ya pipis ya. Karena itu pelanggaran akhlak yang sangat mulia yang diajarkan oleh Islam. Akhlak itu sungguh komprehensif ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah engkau palingkan pipimu kepada manusia, wala tus'ir khadaqalin nas. Dan janganlah berjalan dengan sombong di muka bumi, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sombong. Kita didik anak-anak kita, jangan sombong ya. Orang itu yang sopan, santun, berbicara yang lemah lembut, itu diajarkan oleh Rasulullah ya. Kita tahu bagaimana Rasulullah ndak marah ketika ada badui pipis di pojok masjid ya, karena ndak ngerti baduinya. Sahabat-sahabatnya marah luar biasa, malah mau disikat ya, habis ya. Rasulullah berkata lemah lembut ya. Jangan, itu dia ndak ngerti ya. Saya akan bicara kepada dia ya. Maka ini yang harus kita didikkan kepada anak-anak kita ya. Jadi kesopanan, kesabaran ya. Kemudian jangan sombong ya. Bahasanya kayaknya enak tapi nyelekit ya. Nanti mas, dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana mas? Mau ke depan. Ini kayaknya benar tapi nyelekit ya. Jadi kata-kata yang kita ucapkan ya, kemudian tindakan-tindakan yang harus kita perlihatkan kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat mukmin, sahabat-sahabat muslim kita, ini harus terhindar dari kesombongan. Dan itulah prinsip anti kesombongan yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ini adalah bagian juga dari akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Luqman. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi congkak. Kalau bahasa Jawa nih, falsafah Jawa lagi, adigang adigung adiguno. Nah itu apa ini ya? Jadi sombong itu kan bisa macam-macam ya. Bisa sombong dari tingkah lakunya, nyombongkan hartanya, nyombongkan pendidikan, nyombongkan pangkatnya. Insya Allah semoga dengan prinsip Luqman yang kita pegang ini, prinsip pendidikan Luqman, kita bisa menghindari kesombongan-kesombongan yang datangnya muncul dari mana saja itu. Ya, Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kesimpulannya pendidikan yang dimunculkan oleh Luqman itu adalah sebuah revolusi pendidikan yang luar biasa, yang serba meliputi, karena Islam memang kafah ya, serba meliputi, komprehensif. Jadi fondasinya kita bangun adalah pendidikan akhlak pada anak-anak kita, keluarga kita, pendidikan akidah. Kemudian di atasnya kita kuatkan akhlak. Kemudian di dalamnya juga kita harus ada pendidikan spiritualnya, aqimis shalah. Kemudian juga pendidikan kesabaran, pendidikan emosi, emotional intelligence. Dan pendidikan kecerdasan sosialnya kita bangun, pemahaman terhadap orang lain ya, tidak sombong ya, kemudian penuh sopan santun, penuh dengan norma-norma yang harus kita bangun dalam diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Semoga ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua Bapak Ibu, dan semoga Allah senantiasa menolong kita untuk mendidik keluarga kita, anak-anak kita, dan generasi muda kita. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, puji dan syukur milik Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis subuh ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan ke Rasul Alam Nabi Muhammad SAW, kepada kerabatnya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Semoga kumpulnya kita di tempat ini menjadi penggugur bagi setiap kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, baik yang sengaja kita lakukan ataupun yang tidak sengaja kita kerjakan. Dan mudah-mudahan menjadi titik amal soleh yang bermanfaat nanti buat kita di yaumil akhir, yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada ayat yang suka saya baca, yakni di dalam surat As-Sajdah. Di situ Allah menyebutkan, kata Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Di dalam surat As-Sajdah itu ayat ke-17. Kata Allah, fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan olehku, kata Allah, bagi mereka. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita baca ayat sebelumnya, di situ Allah menyebutkan innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ayat itu merupakan ayat sajdah di mana kita dianjurkan untuk bersujud ketika membaca ayat tersebut. Itu ciri orang-orang yang beriman. Salah satu ciri orang yang beriman adalah idza dzukiru biha kharru sujada. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, kharru sujada. Kharru sujada itu tersungkur bersujud. Wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dan mereka itu memuji Tuhannya, memuji Robnya, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Dan salah satu ciri orang yang baik, orang yang soleh, tadi sebagaimana disebutkan pepatah Luqman kepada anaknya adalah mereka tidak sombong. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, ada kisah menarik dari Ali bin Fudail. Ali ini anaknya Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail ini salah satu orang yang digelari oleh orang-orang dengan qatlul Quran, orang-orang yang terbunuh oleh Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Kisahnya sangat banyak kisahnya, tapi paling tidak Ali bin Fudail ini, padahal Fudail bin Iyad ini sebelumnya adalah seorang begal. Beda antara jagal dan begal ya. Seorang begal, perampok Fudail bin Iyad ini. Tapi begitu dia sadar, begitu dia kembali kepada jalan yang benar, maka Fudail bin Iyad menjadi orang yang soleh luar biasa, dan memiliki anak Ali bin Fudail, seorang anak yang juga soleh luar biasa. Nah, Ali bin Fudail ini itu disebut sebagai qatlul Quran karena setiap dia mendengar bacaan Al-Quran teriak dan pingsan. Setiap membaca Al-Quran yang ayat-ayat yang dibacanya mungkin ayat-ayat yang kita dengar biasa, seperti misalkan surat Al-Hakumut Takatsur. Sampai-sampai dia ketika pingsan, dia meninggalkan 4 sholat, dari mulai duhur sampai isya, karena dia baru sadar tengah malam, karena gara-gara surat Al-Hakumut Takatsur. Ketika dibaca ayat
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim. Ketika sampai ayat itu, Ali bin Fudail jatuh pingsan. Dan itu bangunnya tengah malam katanya, itu Ali bin Fudail. Dan banyak sekali kisah yang menyebutkan kalau Ali bin Fudail bermakmum, dia sering pingsan. Bahkan ada orang-orang yang sahabat-sahabatnya yang suka menyesal ketika membacakan hadis kepada Ali bin Fudail, karena ketika membaca hadis dia pun sering pingsan saking ketakutannya. Khurru sujada, karena salah satu ciri orang yang beriman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah, khurru sujada, mereka itu tersungkur dan bersujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka senantiasa mensucikan Tuhannya, memuji Tuhannya. Wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Dan ini salah satu ciri apa yang ditujukan oleh Ali bin Fudail, bahwa dia itu termasuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meniru akhlak yang seperti ini. Karena sebaik-baik mukmin sebagaimana tadi disampaikan adalah husnul khuluq. Akhlak yang baik, akhlak yang indah, akhlak yang bagus, terutama akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri orang yang beriman yang Allah sediakan bagi mereka, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kata Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada seorang pun di antara kalian apa-apa yang aku sembunyikan, apa-apa yang aku simpan, min qurrati a'yun. Qurrati a'yun itu keindahan-keindahan yang luar biasa, penyejuk hati yang bisa menenteramkan kita. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka yang telah beramal, sebagai balasan bagi mereka yang telah berbuat amal soleh di dunia ini. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa surga itu asing. Surga itu tidak ada yang mengetahuinya. Surga itu tidak bisa dibayangkan oleh keindahan mata kita. Kalau kita pernah melihat sesuatu yang indah, maka surga itu tidak seperti yang indah yang pernah kita lihat gitu. Walaupun Allah sering menggambarkan, kenapa Allah sering menggambarkan jannatun tajri min tahtihal anhar. Di surga itu ada air yang mengalir, ada sungai yang dialiri oleh air. Bahkan di dalam Quran surat Al-Fat ya, bagaimana Allah menggambarkan, surat Al-Fat apa surat Muhammad, bagaimana Allah menggambarkan surga itu. Di situ ada surga yang airnya itu dari susu. Surga itu nanti airnya dari susu. Kemudian ada surga yang airnya dari madu. Dan ada surga yang airnya dari asal, dari arak, dari khomer. Kan mungkin kita bisa membayangkannya. Kalau kita membayangkan, batasan mata kita atau batasan perasaan kita hanya bisa membayangkan kita melihat Yara River ya. Kemudian kita bayangkan, oh itu berarti susunya gitu kan. Nah, tapi hanya sebatas itu. Surga itu tidak bisa dibayangkan oleh perasaan kita. Surga itu tidak bisa dibayangkan oleh nalar kita gitu. Ma ukhfiya lahum, karena aku sembunyikan. Khofi itu tidak ada yang tahu. Kalau Allah menggunakan kata khofiyun, ma ukhfiya lahum, apa yang aku sembunyikan bagi mereka, berarti hanya Allah yang tahu gitu. Khofi itu susah untuk kita ketahui. Susah untuk dibayangkan gitu. Bagaimana kita membayangkan ada surga yang ada araknya gitu kan? Itu Quran yang menceritakan. Bagaimana surga yang ada madunya, bagaimana surga yang ada air susunya, dan orang itu tinggal menciduk saja gitu. Dan sekali minum itu hilang hausnya, tidak akan merasakan haus lagi. Dan ketika ingin meminumnya itu bukan karena haus, tapi karena keinginannya saja gitu. Subhanallah, surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menginginkan itu, kita harus merindukan itu. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi, bagaimana tabi'in yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga perilaku mereka mencerminkan mereka memang merindukan surga. Perilaku mereka merindukan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu tabarakallahu ta'ala,
a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar akan aku berikan, akan aku hadiahkan kepada orang-orang yang soleh mala ainun ra'at, apa-apa yang tidak bisa dipandang oleh mata, wala uzunun sami'at, apa-apa yang tidak bisa didengar oleh pendengaran. Maksudnya keindahannya surga itu tidak bisa dibayangkan oleh mata kita dan pendengaran kita. Wala khatara ala qalbin bashar, dan hati manusia tidak mampu untuk merasakannya. Akan tetapi uniknya surga, walaupun kita tidak pernah mendengarnya, maksudnya realnya surga seperti apa, kita hanya mendengar bagaimana surga itu indah, tapi apa yang kita dengar tidak bisa menggambarkan surga yang sesungguhnya. Sekali lagi, akan tetapi ketika Allah memasukkan kita ke dalam surga, surga itu adalah sesuatu yang asing. Surga itu suatu tempat yang kita tidak pernah masuk ke dalamnya. Kita tidak akan pernah merasa asing gitu. Itu hebatnya surga. Jadi surga itu, walaupun surga itu tidak bisa dibayangkan oleh mata, walaupun surga itu tidak bisa dibayangkan oleh pendengaran kita tentang keindahannya, dan tidak bisa dirasakan oleh hati kita, pokoknya benar-benar asing. Tapi ketika kita masuk ke dalam surga, maka kita tidak akan pernah merasa asing lagi. Jadi seolah-olah itu seperti rumah sendiri surga itu. Itulah uniknya surga. Beda kalau kita masuk ke tempat asing, misalkan masuk ke sebuah mall yang baru. Kita sudah mendengar, wah mall itu bagus sekali. Misalkan di Surabaya ada mall apa tuh di Surabaya yang baru. Pokoknya ceritanya bagus gini. Udah dengar ceritanya. Kemudian kita udah lihat di TV misalkan gambar-gambarnya, tapi begitu masuk kita tetap akan merasa asing. Ya kan? Pasti akan merasa asing. Kalau kita datang ke mana, misalkan ke gunung es misalkan, Mount Buller. Kita sudah mendengar gunung es dingin. Di sini nanti ada kafe, di sini nanti ada ini. Tetap walaupun kita sudah mendengar, walaupun kita sudah melihat petanya, begitu masuk kita akan merasa asing. Tapi surga, walaupun kita asing, walaupun kita hanya mendengarnya di dalam Al-Quran, dan Allah menjanjikan itu, mata kita tidak bisa membayangkan yang sesungguhnya, telinga kita tidak bisa membayangkan sesungguhnya. Beda dengan mall kita sudah bisa membayangkan yang seperti apa, tapi tetap merasa asing. Tapi surga, ketika kita dimasukkan ke dalam surga, maka kita tidak akan merasa asing lagi. Bahkan buah-buahan yang dijanjikan oleh Allah, dan buah-buahan yang dijanjikan oleh Allah itu seperti buah-buahan yang kita sering memakannya di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya buah-buahan tersebut kita tidak merasa aneh lagi gitu. Tidak merasa, kalau kita kan mau dikasih buah kiwi saja, ketika kita baru melihat kiwi kan masih ragu-ragu mau makannya. Ini bulunya kok kayak gini gitu kan. Kan kita masih ragu-ragu. Tapi di surga, bentuk seperti apapun, buah di surga itu kita akan seperti familiar gitu, melihat langsung dimakan. Apalagi bidadari itu asing, Bu. Pak Wito misalkan ya, melihat bidadari itu asing, belum kenal, tapi begitu ngelihat langsung itu jadian. Langsung sejadi langsung sejadi nanti. Betul, Bu. Gitu. Jadi bidadari itu asing buat kita, tapi begitu Allah menyediakan bidadari, maka kita tidak perlu kenalan lagi. Kita tidak perlu ta'aruf lagi. Gitu. Tidak perlu ta'aruf lagi. Langsung aja takaful lah gitu ya. Itu. Makanya kata Rasulullah SAW, dari Abu Ayyub Al-Ansari, kata Rasulullah, hallu anfusakum bit-ta'ah. Halu anfusakum bitta'ah. Hiasilah jiwa-jiwa kalian itu dengan ketaatan. Hiasilah jiwa-jiwa kalian dengan ketaatan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka tolonglah, kata Rasulullah, halu anfusakum bitta'ah. Hiasilah jiwa-jiwa kalian dengan ketaatan. Taat. Kita tuh harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan semampu mungkin apa yang kita bisa. Kata Rasulullah, i'malu matutikun. Lakukan, kerjakan apa yang Allah perintahkan, apa yang aku contohkan. Tutikun, sekemampuan kalian. Kalian bisanya sampai mana? Lakukan.
Kalau kita kan ukuran kemampuan itu kan ada batasan hoream, ada batasan apa? Malas. Segitu, padahal yang dimaksud dengan kemampuan kalian itu adalah benar-benar memaksakan diri. Ada sebuah kisah yang menarik dari Abu Ishaq As-Subai. Abu Ishaq As-Subai, dia bercerita ketika usianya sudah tua renta. Kata Abu Ishaq, masa kuatku dulu untuk mengerjakan sholat katanya sudah berlalu. Karena dia bercerita usianya sudah tua. Dan dia ini bercerita kalau mau sholat harus diberdirikan. Dia nggak bisa bangun sendiri, Abu Ishaq As-Subai ini. Kata beliau, masa kuatku untuk melakukan sholat sudah berlalu. Badanku sudah merasa lemah dan tulang-tulangku sudah keropos katanya. Kata beliau, pada saat ini aku hanya mampu, di dalam sholatku hanya mampu membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran katanya. Ini kata Abu Ishaq As-Subai ketika usianya sudah tua. Masa kuatku sudah berlalu. Dan ketika dia berdiri untuk sholat, dia harus dibantu. Pada saat ini katanya, aku hanya mampu berdiri dalam sholatku dengan membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Gimana coba orang-orang kayak begini? Ini generasi siapa? Generasi tabi'in ini. Tabi'ut tabi'in mungkin. Bukan triple cool. Kalau baca triple cool 1000 kali kan masih mending ya. Gitu ya. Gitu. Di dalam Tazkiratul Huffaz disebutkan bahwa mungkin ini dalam sholat ini ya, sholat sunnah beliau. Abu Ishaq As-Subai dalam berdirinya itu dia bisa mampu membaca 1000 ayat katanya ketika masa mudanya gitu. Kan Al-Baqarah Ali Imran itu dijumlahkan berapa ayat? 486 ayat, ya kan? Al-Baqarah sama Ali Imran itu dengan ukuran ayat yang berbeda-beda. Karena di dalam surat Al-Baqarah itu ada satu ayat satu halaman gitu. Itu tentang piutang. Nah, piutang ini jangan dilalaworakan ya, Bu ya. Jangan Jangan disepelekan. Kenapa? Piutang ini kita selalu menganggap sepele. Karena kepada teman misalkan, kita tidak membayangkan bagaimana nanti kejadian seperti apa. Kita karena kepada teman, hutang itu kadang ini pinjemin gitu kan. Padahal Allah sudah mewanti-wanti dari awal, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, tulis gitu. Itu betul tuh kalau hutang piutang itu, walaupun sesama teman, kalau kita mau menjalankan hukum Al-Quran, tulis. Kecuali kalau kita punya niatan, itu mah kalaupun gak dibayar juga gak apa-apa. Nah itu mah lain lagi. Cuman masalahnya adalah ketika kita masih berharap dengan piutang tersebut, tulis, apalagi dalam bentuk yang besar gitu. Jangan sampai kita nanti kesulitan dan lain sebagainya. Dan sekali lagi, kewajiban hutang piutang ini ada di yang memberikan piutang itu wajib nagih gitu. Jangan nunggu-nunggu gitu. Itu piutang loh. Jadi kita kan nunggu-nunggu gitu kan, nunggu dia sadar gitu kan. Padahal harus ditagih hutang itu, tagih gitu. Kalau dia nggak sadar, jangan kita merasa bersalah gitu. Nah, anehnya kita selalu merasa bersalah ketika kita mau nagih. Malu kan? Suka malu, padahal itu kewajiban gitu. Kewajiban. Nagih nggak mau, tapi kukulutus gitu. Maaf nih bahasa Jerman, Bu, kukulutus itu menggurutu, iya kan? Nagih nggak mau, tapi menggurutu di belakang. Dia minjem utang tapi kok nggak mau bayar. Ya salah siapa? Dolim dan sebagainya. Padahal dianya nggak mau nagih. Padahal Al-Quran berbicara tentang hutang itu paling panjang, 1 halaman penuh itu bicara tentang hutang itu. Gitu. 1 halaman penuh. Kecuali kalau memang dia mau melupakannya, mau mengikhlaskannya, itu lain lagi. Tapi kalau kita masih punya harapan bahwa dia akan membayar, pertama faktubu gitu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktub wal yaktub bainakum bil adl. Saling tulis menulis gitu. Itu kan ajaran Al-Qur'an gitu. Kenapa kita tidak mau mengamalkan itu, padahal itu ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hutang piutang. Ini disebut hitungan gitu kan. Karooh gitu. Nah, itu bahasa Jerman lagi, Bu, karooh, Bu. Saya sudah lama tidak mendengar bahasa Jerman nih. Karooh gitu.
Jerman dan Belanda ini ya, berdekatan. Bu, ada sebuah kisah yang menarik. Ini di kisah ini ada seorang dai dari Madinah. Kisah ini diceritakan lagi oleh Abu Muslih. Beliau menceritakan bagaimana ada seseorang yang melakukan perjalanan dari Taif menuju Riyadh. Taif Riyadh itu sekitar Melbourne Sydney lah. Sekitar Melbourne Sydney, Taif dan Riyadh itu sekitar 800 kiloan ya, Taif Riyadh itu. Kemudian si dai ini bercerita di Madinah. Kemudian ada seseorang yang membawa ada satu keluarga yang melakukan perjalanan dari Taif menuju Riyadh. Di tengah perjalanan, keluarga ini mobilnya mengalami kerusakan. Kemudian dia mencoba untuk memberhentikan mobil yang lain. Ya biasalah kalau mogok ya Pak ya, diberhentikan, tapi nggak ada yang cuma, waduh kenapa? Kemudian pergi lagi. Kemudian ya seperti itulah. Ketika kita mau minta tolong juga kan tidak langsung jereng ada gitu ya. Kita harus usaha dulu. Akhirnya Allah menakdirkan ada seseorang yang berhenti. Kemudian seseorang ini bertanya tentang keadaan mobilnya dan dia sedikit tahu tentang mesin mobil. Kata dia, mobil ini susah untuk diperbaiki katanya. Ini mengalami kerusakan berat kata si orang ini. Kalau mau katanya, kata dia. Kemudian kata orang ini, dia bercerita, dia menawarkan satu ide yang belum saya pernah dengar sebelumnya katanya. Ide yang aneh. Kata dia, orang ini menawarkan mobilnya. Kalian bawa mobil saya, tinggalkan mobil saya di sini katanya gitu. Kan aneh kan? Sementara dia juga mau ke Riyadh gitu. Kemudian kata, bagaimana mungkin katanya, aku membawa mobilmu? Ya gampang saja alasannya. Mobilmu tinggal di sini kan? Ya aku bersama mobilmu dan kamu bersama mobilku. Kata si, kan gampang katanya. Ini orang-orang yang luar biasa ya. Kemudian kalau kamu sudah sampai di Riyadh, maka utuslah seseorang untuk menderek mobilmu dan bawa mobilku ke sini katanya. Singkat cerita, sudah kejadian seperti itu. Kemudian si yang punya mobil ini ya kenalan lah seperti itu. Kemudian si orang yang dipinjami mobil ini yang bersama keluarganya berminggu-minggu, berbulan-bulan bercerita dengan teman-temannya tentang masalah kebaikan. Akhirnya dia ingat tentang kebaikan seseorang tadi yang meminjamkan mobilnya. Bayangkan Pak, dan dia itu nungguin mobil yang mogok tadi gitu. Jadi mobilnya dipinjemin, sementara dia tinggal bersama mobil yang mogok menunggu jemputan dari Riyadh. Dan mogoknya itu di tengah-tengah perjalanan. Kalau kita mungkin di Canberra lah mogoknya. Luar biasa nih orang gitu ya. Dan dia tinggal di situ gitu. Nunggu mobilnya. Kenapa? Karena engkau lebih penting katanya. Engkau bersama keluargamu sementara aku sendirian katanya. Kan susah ya Bu ya untuk beramal seperti itu. Engkau bersama keluargamu sementara aku sendirian. Biarkan aku menunggu mobilmu. Orang-orang yang luar biasa. Dan memang asing kata Nabi ya. Orang-orang mau berbuat baik itu kan di akhir zaman itu asing. Memang aneh, jarang sekali. Pokoknya singkat cerita, si orang ini karena sudah bercerita dengan teman-temannya tentang kebaikan orang tadi, akhirnya dia teringat. Akhirnya dia mencoba menelepon ke rumahnya. Begitu ditelepon, yang mengangkat istrinya. Istrinya langsung marah-marah. Ya, si orang ini kaget kan, kenapa marah-marah? Orang-orang seperti kalian katanya yang menyebabkan suamiku di penjara. Ternyata di penjara Pak. Si orang yang menolong tadi. Kemudian si orang ini bertanya, atas alasan apa suamimu di penjara? Karena lilitan hutang katanya. Lilitan hutang. Di mana di penjaranya? Ditanya sama si orang ini di sebuah penjara itu. Kemudian si orang ini karena orang lumayan punya uang lah. Akhirnya dia membawa, karena ingin membalas kebaikannya tadi kan, dia membawa 100.000 real ke penjara. Kemudian dia menemui kepala sipir penjara tersebut. Kata dia, tolong kan uang 100.000 real ini untuk membebaskan si Anu, karena dia masuk penjaranya karena lilitan hutang. Dan tolong jangan katakan katanya, jangan katakan uang ini dari siapa.
Pokoknya dari hamba Allah saja. Ini kisah yang luar biasa. Setelah itu Pak, yang uniknya, kemudian si sipir tadi memanggil orang di penjara tadi yang pernah menolong. Kata si sipir penjara, ada orang yang ingin membebaskan kamu dengan memberikan uang 100.000 real. Apa jawab si orang ini? 100.000 real itu tidak ada apa-apanya bagiku, katanya. 100.000 real itu sekitar 250 juta ya, sekitar 250 juta. Uang 100.000 real ini tidak ada apa-apanya bagiku. Kenapa? Karena hutangku ini 3 juta real, sekitar 7,5 miliar hutangnya. Kata dia, biar uang ini bermanfaat, tolong Bapak cari orang-orang yang punya hutang di penjara ini. Misalkan yang punya hutang 10.000 real, yang punya hutang 20.000 real, yang punya hutang berapa, tolong cari, kemudian bebaskan mereka dengan uang 100.000 real ini. Subhanallah, orang seperti ini. Iya. Dia tidak mengambil uangnya. Jadi kalau ada orang yang punya hutang, masalah yang sama dengan saya, tolong bebaskan mereka dengan uang 100.000 real ini. Ternyata uang 100.000 real ini bisa membebaskan 7 orang, Pak, yang memiliki masalah hutang piutang. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, si orang yang membebaskan tadi yang pernah ditolong menelepon lagi istrinya. Lagi. Ternyata begitu menelepon istrinya, karena sudah tahu kan, kata istrinya, suamiku masih di penjara. Si orang ini kaget karena dia sudah membawa uangnya, udah membawa 100.000 real. Orang ini kaget. Setelah itu, kenapa masih di penjara? Ya karena dia belum bebas. Akhirnya dia tidak menceritakan kalau dia sudah membawa uang yang 100.000 real kan, sama dia tidak menceritakan. Akhirnya dia datang lagi ke penjara tersebut, kemudian menemui si kepala sipir penjara. Kata dia, bukankah aku dulu pernah memberikan uang 100.000 real untuk membebaskan dia? Apa kata si sipir? Aku heran, katanya. Ini siapa yang lebih menakjubkan ini? Apakah engkau atau dia? Emang kenapa, katanya? Karena uang yang engkau berikan tadi, uang yang engkau berikan dulu, itu dia berikan lagi kepada orang-orang yang memiliki hutang yang sama, katanya, dengan aku, katanya. Kenapa? Karena hutangnya 3 juta real. Tapi karena orang ini memang orang baik, dia pernah tolong orang yang mau berterima kasih. Padahal kan dasar Al-Quran itu kan lakanud. Manusia itu kan lupa berterima kasih ketika sudah ditolong. Orang ini serius. Akhirnya dia menemui teman-temannya, mengumpulkan uang sebanyak 3 juta real. Dan berhasil, Pak. Subhanallah. Allah memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang ingin memberikan kelapangan buat orang lain. Kata Allah, man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu fid dunya wal akhirah. Kata Allah, barang siapa yang ingin berusaha meringankan kesusahan orang lain, kurbatan min kurabid dunya, ketika dia di dunia, naffasallahu kurbatan min kurabid dunya wal akhirah. Allah jamin orang yang berusaha ingin meringankan beban orang lain, ingin mengeluarkan kesulitan orang lain, Allah akan berikan jalan supaya mereka itu mendapatkan kemudahan dan keringanan baik di dunia ataupun di akhirat. Ini kisah nyata. Ada orang yang luar biasa gitu ya. Dan Allah janjikan ternyata dia berikan jalan keluar yang luar biasa juga gitu. Dan hutangnya ini bukan karena hutang sembarangan, tapi karena hutang bisnis. Seperti Yusuf Mansur ya, Ustadz Yusuf Mansur kan juga seperti itu. Dia masuk penjara karena hutang, bukan karena hutang sembarangan, tapi karena memang bisnis gitu, Orang baik. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Tadi gimana kita nih? Itulah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang baik. Halu anfusakum bitta'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiasilah dirimu itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat menjalankan perintah-perintahnya. Kita harus menjadi orang-orang yang percaya diri dalam keterasingan, sebagaimana orang yang tadi. Orang yang percaya diri aja menolong orang lain gitu ya. Kalau kita kan ditinggal sendirian di tengah perjalanan, bagaimana mungkin mau gitu ya. Paling kita berusaha nelpon dulu apalah sebagainya, tapi dia dengan percaya dirinya menjalankan sunnah Rasulullah SAW, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menolong orang lain dalam kesusahan. Halu anfusakum bitta'ah, itulah hiasan diri berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa albisuha kina'al mukhafah, dan pakailah baju ketakutan di dalam dirimu itu. Pakailah baju ketakutan di dalam jiwamu tersebut.
Hiasilah jiwamu itu dengan ketaatan dan pakailah baju ketakutan di dalam jiwamu tersebut. Kenapa? Orang-orang yang takut adalah orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri untuk kehidupan yang panjang. Orang-orang yang takut adalah orang-orang yang senantiasa berbekal untuk menghadapi kehidupan yang susah nanti, kehidupan di yaumil akhir. Sebagaimana kisah-kisah orang-orang soleh yang begitu menakjubkan kalau kita tiru, luar biasa mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari yang sangat susah. Ada sebuah kisah juga ketika ada orang-orang yang menghisab dirinya, saya lupa namanya. Ketika itu dia bertamu kepada seorang kawannya, kemudian ketika sampai di rumah kawannya tersebut, yang ditemui adalah bapaknya, yang ditemui adalah anaknya. Kemudian kata orang soleh ini, di mana bapakmu, katanya. Bapakku sedang tidur. Kemudian dengan spontan, apakah jam segini bapakmu tidur, katanya gitu. Apakah jam segini waktunya tidur? Kemudian setelah itu jam segini waktunya tidur, katanya. Kemudian kata anaknya tadi, apakah aku harus akhirnya dia buru-buru pulang. Kenapa? Karena dia merasa bersalah dengan ucapannya. Dia seolah-olah menjelekkan orang yang sedang tidur tadi dengan kata-kata tersebut. Coba. Akhirnya anaknya ini menyusul orang ini, orang soleh ini, lupa namanya siapa ya. Udah gitu ketika utusan ini menyusul, dia sedang sibuk ngomong sendirian dan dia ikuti dari belakang. Begitu dekat kuburan, kemudian si orang soleh ini, celaka engkau, katanya. Engkau telah menjelekkan orang lain. Engkau telah menjelekkan orang lain di depan anaknya, katanya. Padahal dia cuma bertanya, jam segini waktunya tidur, apakah itu dia sudah merasa luar biasa salahnya. Kemudian dia ngomong sama dirinya sendiri dan didengarkan oleh orang utusan tadi, gitu, Pak. Itu ketakutan yang luar biasa kan, karena dengan ucapannya. Saya takut nanti kalau misalkan Allah mengazab saya dengan ucapan tadi karena saya sudah menjelekkan orang lain di depan anaknya. Demi Allah, saya tidak akan tidur, katanya. Saya tidak akan pernah tidur berapa lama, gitu ya. Sebelum kecuali sakit dan saya tidak mampu lagi, katanya gitu. Itu bagaimana orang yang begitu ketakutan karena ucapannya yang salah. Bagaimana ada orang-orang yang menghisab dirinya karena ucapannya yang kita pikir mungkin sepele, ya Bu ya. Kan ucapannya sepele gitu. Cuma emang jam segini waktunya tidur, gitu kan. Luar biasa. Tapi karena orang ini orang soleh, orang yang ketakutannya tinggi, maka kata Rasulullah, wa albisuha kina al-makhafah. Kita itu harus memakai pakaian takut, jangan sembarangan, gitu. Karena dari ucapan kita, karena dari perbuatan kita, itu mencerminkan kita sebagai orang yang takut atau tidak. Jangan kita pernah merasa aman. Ada sebuah kisah yang menarik juga, bagaimana Allah mengumpulkan orang yang berbuat maksiat dengan orang yang senantiasa taat. Akan tetapi Allah memasukkan ke surga Allah memasukkan lebih dulu orang yang berbuat maksiat. Kenapa? Karena orang yang taat ini mendahului keputusan Allah. Maksudnya sok soleh, sok suci, gitu. Jadi ketika di dunia si orang soleh ini senantiasa ngasih tahu sama orang yang maksiat ini. Kata si orang yang soleh ini, kapan kamu taubat? Kemudian si orang yang maksiat ini ya selalu ngeyel lah. Kemudian kata si orang yang soleh ini, orang yang senantiasa taat ini, demi Allah tidak akan mengampuni kamu, katanya. Itu baru ucapan seperti itu. Allah tidak akan mengampuni kamu karena kamu menunda-nunda taubat. Ini cerita Nabi di zaman dulu. Kemudian kata Nabi, ini hanya kiasan, wallahu alam, kisah benar atau hanya kiasan Nabi. Kemudian Allah mengumpulkan kedua orang tadi. Kemudian ditanya, siapa engkau? Dan seterusnya. Kemudian, kenapa engkau mendahului aku dengan kata-katamu? Engkau mengatakan bahwa dia itu tidak akan diampuni dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Padahal yang berhak memasukkan ke surga atau ke neraka itu adalah aku, kata Allah. Kemudian kata Allah kepada orang yang maksiat tadi, masuklah engkau ke dalam surga karena rahmatku.
Ini menunjukkan bahwa masuk surga itu karena rahmat Allah. Kita tidak bisa menilai orang itu baik atau buruk gitu. Maksudnya kita tidak boleh menilai diri kita gitu ya. Kita tidak boleh menilai diri kita menjadi orang yang baik gitu. Wa albisuha qina'al makhafah. Kita itu harus membajui jiwa kita itu dengan perasaan takut. Jangan sembarangan kalau bicara, jangan sembarangan kalau berbuat. Kenapa? Karena orang-orang yang takut adalah orang-orang yang senantiasa berbekal, orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk hari yang sangat susah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waj'alu akhiratakum li anfusikum wa sa'yakum li mustaqarrikum. Jadikanlah akhirat kalian, jadikanlah akhirat itu untuk kehidupan kalian, jadikan akhirat sebagai tempat tujuan terakhir kalian. Jadikan akhirat sebagai rumah kalian selama-lamanya. Jangan kalian itu terpaku dalam kehidupan dunia. Wa'lamu annakum an qalilin rahilun. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa engkau di tempat ini, bahwa engkau di dunia ini hanya rehat sejenak, hanya beristirahat sebentar. Sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya. Wa ilallahi sa'irun, dan engkau semuanya akan bermuara nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yugni ankum hunalika ila salihun amal qaddamtumuh. Kata Rasulullah SAW, kalian jangan pernah merasa cukup atas apa yang ada dalam genggaman kalian, tapi kalian harus merasa cukup dengan amal-amal soleh yang telah kalian kerjakan. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kita gapai, berupa pekerjaan, berupa harta, berupa simpanan dan lain sebagainya. Tapi kita itu harus berusaha mengumpulkan, harus berusaha cukup dengan amal soleh yang kita kerjakan. Auha sawabi jazaitumuh, atau pahala yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin kalau kita itu sudah punya tabungan yang banyak di akhirat? Siapa yang menjamin kalau amal soleh kita itu sudah Allah terima? Siapa yang bisa menjamin? Jadi kita jangan pernah merasa cukup dengan kebahagiaan yang di dunia ini gitu. Kan kadang kita ukuran bahagia itu hanya di dunia ya. Aduh alhamdulillah gitu ya. Saya mah jarang sakit misalkan. Alhamdulillah semuanya lancar. Jangan jadikan itu menjadi ukuran kebahagiaan kita. Kata Rasulullah SAW, wala yugni ankum hunalika illa salihun amal. Apa yang ada dalam genggaman kita jangan menjadi ukuran kebahagiaan kita. Yang menjadi ukuran kebahagiaan kita itu adalah ketika kita sudah banyak beramal soleh. Illa salihun amal, kata Rasulullah SAW. Kecuali kalau kita sudah banyak beramal soleh. Au husnu sawabi jazaitumu, atau pahala yang baik yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang menjamin kalau kita sudah banyak pahala sehingga kita harus senantiasa beramal. Harus banyak-banyak mengumpulkan amal. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan orang yang bertakwa adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Al-isti'dad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa berbekal, orang-orang yang senantiasa mengumpulkan, orang-orang yang senantiasa menabung pahala untuk nanti di yaumil akhir. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum innama taqdumuna ala ma qaddamtum wa tujawazna ala ma aslaftum fala takhda'annakum zakharifu dunya daniyatin an maratibi jannatin aliyah. Kata Rasulullah SAW, oleh sebab itu jangan kalian tertipu oleh keindahan-keindahan dunia sehingga menutupi keindahan-keindahan surga yang tinggi. Gitu kata Rasulullah. Jangan sampai kita tertipu oleh keindahan-keindahan dunia sehingga kita lupa dengan keindahan surga yang tinggi, jannatun aliyah. Faka'an qad kushifal qina' wartafa'al irtiyab, dan menyebabkan kita menjadi ragu akan adanya balasan-balasan di akhirat. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk hiruk pikuk dalam kehidupan dunia. Kita terlalu sibuk dalam menghadapi kesenangan dunia. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita surga, menjanjikan kita jannatul firdaus yang ukhfiya lahum min qurrati ayun, yang tidak ada seorang pun tahu bagaimana keindahan surga tersebut. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jannatul firdaus, kata Rasulullah SAW, fa idza sa'altal jannah fas'alil jannatal firdausul a'la. Apabila engkau meminta surga, maka jangan tanggung-tanggung, Bu. Mintalah surga
Firdaus. Jangan tong nanggung kalau minta itu, jangan nanggung ya. Kadang kita minta surga itu suka nanggung, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga ya Allah. Gak apa-apa ya Allah, di emperan juga. Kayak gitu kan. Kita pesimis gitu masuk surga itu. Pokoknya mah surga ya Allah lah. Naon lah, di emperan juga lah gitu. Yang penting mah surga. Iya, kalau memang dapat emperan, ternyata yang diberikan oleh Allah bukan emperan, jalan tolnya gitu kan, kegiles orang. Ya kan? Ya maksudnya mintalah surga Firdaus. Jadi kalaupun meleset nggak jauh-jauh amat gitu kan. Jadi misalkan surga Firdaus tapi meleset, ya misalkan minta hotel bintang 5, kalaupun meleset kan ya paling bintang 3 gitu ya. Ini di emperan, ya Allah. Ya Allah, saya minta surga kepadamu ya Allah. Di emperan juga nggak apa-apa ya Allah ya. Gimana tuh? Mintalah surga Firdaus. Kalau bisa kumpulkanlah kami bersama para nabi dan orang-orang solihin, karena kebahagiaan kita nanti yang hakiki adalah ketika kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebahagiaan yang luar biasa nanti di yaumil akhir. Makanya untuk menggapai semua itu, hallu anfusakum bitta'ah. Hiasi jiwa kita itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiasi jiwa kita itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah jiwa-jiwa kita ini dikotori dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan bisa bercampur antara orang yang cinta akhirat dengan orang yang sibuk dengan dunia. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Surah Al-Baqarah ayat 226 dan 227 menceritakan tentang hubungan suami istri, menceritakan tentang keluarga yang diawali oleh ayat sebelumnya tentang sumpah. Nah, ayat 226 dan 227 ini menceritakan tentang sumpah ila. Ila ini sumpah yang menarik ya kalau kita runut dari cerita Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaq fa innallaha sami'un alim. Kata Allah, lilladzina yu'luna, bagi orang-orang yang mengila istrinya, tarabbusu arba'ati ashhur, maka mereka diberi tangguh sebanyak arba'ati ashhur, sebanyak 4 bulan. Fa in fa'u, akan tetapi apabila mereka fa'u, kembali kepada mereka, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaq, akan tetapi jika si suami ini berazam untuk mentolak istrinya, fa innallaha sami'un alim. Sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, ila gitu. Ila itu apa ya? Salah satu hukum di dalam fikih munakahat, di dalam fikih pernikahan, di mana ketika suami mendapati istrinya maksiat kepadanya, itu apa namanya, ketika seorang istri tidak menyenangkan hati suaminya, ketika istri itu berbuat yang tidak senonoh, berbuat yang apa ya,